Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raka Pratama Kemit, Wahyu Saidina Susantio, Dejan Satria Ramadan, dan Muhammad Revo Rajenda Razan akan mempresentasikan tugas asesmen kami yang mengangkat Sport Station. Yang pertama ada profil dari Sport Station. Sport Station adalah perusahaan retail yang menjual berbagai perlengkapan olahraga dengan kualitas tinggi dan dari merek-merek terkemuka di dunia. Kantor pusat Sport Station sendiri berada di lantai 29, Sahid Sudirman Center, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 86, Jakarta, Indonesia. Kantor ini merupakan bagian dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau yang disingkat dengan MAP. Selain itu, Sport Station memiliki jaringan outlet fisik resmi yang tersebar di berbagai mall dan pusat perbelanjaan di Indonesia, serta didukung oleh kehadiran online di website resmi seperti sportstation.id dan marketplace seperti Tokopedia, Zalora, Lazada, dan Blibli.com. Selanjutnya di sini ada strategi retail yang kami ambil berdasarkan marketing mix dari Sportation. Yang pertama ada place atau lokasi. Jadi di sini mereka itu memilih lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan kayak mall. Nah, itu biar apa? Biar mudah dijangkau oleh konsumennya. Nah, desain tokonya itu mereka juga nyaman dengan penataan rapi dan juga area berbelanjanya luas. Nah, kalau aku lihat di websitenya di sini, itu memang mereka senang sekali membuka di mall ya. Contohnya yang ada di Bandung itu ada di BIP, ada di Trans Studio Mall Bandung, ada di Sumarekon Mall Bandung, dan juga ada di PVJ Bandung. Lalu selanjutnya kita masuk ke produk. Nah, Sportation ini menyediakan banyak sekali produk olahraga seperti sepatu, pakaian, dan juga aksesoris kayak topi dan lain-lain. Dan mereka itu menjual lebih dari 40 brand eksklusif seperti Nike, Adidas, Asics, New Balance, dan lain-lain. Nah, produk-produk mereka ini dikelompokkan berdasarkan jenis, berdasarkan merek, dan juga kegunaan untuk memudahkan konsumen. Kalau eh, dilihat di gambar, itu semua sudah dikelompokkan yang sendal sama sendal, yang sepatu sama sepatu, merek ini sama merek ini gitu ya. Lalu yang terakhir ada teknik counteractive atau produk sejenis itu dipajang berdekatan, misalkan sepatu dengan celana pendek gitu. Selanjutnya kita masuk ke price atau harga. Nah, mereka ini harganya cukup bervariatif ya. Kalau dilihat dari websitenya itu ada yang mulai dari 179 ribuan sampai 1 juta ke atas. Nah, mereka itu menerapkan strategi harga yang kompetitif dan sering mengadakan promo diskon besar seperti up to 70% di section last call. Lalu mereka juga mengadakan diskon musiman seperti Ramadan Sale dan juga Mid Season Sale dan juga harga produk itu tertera jelas di website dan juga media sosial mereka. Lalu selanjutnya ada promotion atau promosi. Mereka itu aktif ya di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Di sini bisa dilihat di Instagram mereka sudah memiliki follower sebanyak 740 ribu. Sedangkan di TikTok mereka sudah mendapat followers yang lebih dikit ya dari Instagram itu sekitar 25 ribu. Nah, di toko fisika juga mereka ada staff yang siap membantu konsumen di toko. Lalu selanjutnya ada omnichannel. Nah, konsumen itu bisa berbelanja di toko fisik maupun di website. Ini ada gambar dari website mereka. Next boleh. Lalu untuk bagian distribusi produk dari Sport Station-nya sendiri, itu dari mulai produsen menuju ke distributor. Distributor lalu ke outlet, outlet melakukan penjualan online ataupun melalui reseller. Reseller bisa menyampaikan produk tersebut ke konsumen. Penjelasan skema dari produk dari berbagai brand olahraga seperti Nike, Adidas, Skechers, dan lain-lain didistribusikan oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP sebagai distributor utama Sport Station di Indonesia. MAP menyalurkan produk ke outlet resmi Sport Station yang tersebar di berbagai kota offline store. Selain itu, produk juga dijual melalui website resmi Sportation dan berbagai
marketplace online. Produk juga dapat dijual melalui reseller atau mitra penjualan seperti toko olahraga independen, komunitas, atau lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Sport Station. Lalu pada akhirnya konsumen akhir dapat membeli produk baik secara langsung di toko ataupun melalui website. Jenis-jenis saluran yang didistribusikan Sportation, yang pertama, saluran langsung melalui toko fisik Sportation, outlet resmi yang berada di mall dan pusat perbelanjaan. Lalu website resmi Sportstation, yaitu sportstation.id. Akun resmi marketplace seperti Tokopedia, Zalora, Lazada, Blibli.com. Saluran secara tidak langsung melalui reseller atau mitra penjualan, bisa berupa toko olahraga independen, komunitas, atau bekerja sama dengan sekolah atau klub olahraga. Lalu penjualan oleh pihak ketiga atau departemen store, toko olahraga lain yang menjual produk sport station. Selanjutnya ada tantangan dan solusi bisnis pada masa mendatang pada Sport Station. Tantangan yang pertama ada tantangan. Yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Yang kedua ada persaingan pasar yang semakin ketat. Yang kedua, ketiga ada kebutuhan akan sustainability. Yang keempat ada loyalitas pelanggan yang melemah. Nah, solusinya itu yang pertama ada transformasi digital dan omnichannel. Yang kedua ada kurasi produk dan inovasi brand. Yang ketiga, penguatan layanan pelanggan. Yang keempat ada komitmen pada sustainability. Selanjutnya. Nah, sudah di bagian akhir, kesimpulan. Sport Station adalah perusahaan retail perlengkapan olahraga yang beroperasi melalui toko fisik di mall serta kenal online. Mereka menawarkan produk dari lebih dari 40 merek ternama seperti Nike, Adidas, dan lain-lain. Strategi pemasaran mereka meliputi lokasi strategis, harga kompetitif, promosi aktif, pendekatan omnichannel. Tantangan utama yang dihadapi meliputi persaingan ketat, tuntutan sustainability, dan loyalitas pelanggan. Solusi yang diusulkan adalah transformasi digital, inovasi produk dan peningkatan layanan pelanggan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.